Halo semua, perkenalkan nama saya Dici Dermawan Arnas dengan NIM 40040224653127. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai auto tuning PID motor PC menggunakan MATLAB Simulink. Dalam video ini fokusnya adalah bagaimana sistem secara otomatis menentukan nilai PID tanpa di-setel manual. Adapun tujuan dari praktikum yang akan saya jelaskan ini, yang pertama itu memahami konsep auto tuning PID, yang kedua mengetahui berbagai metode auto tuning PID, yang ketiga membandingkan kontrol PID kecepatan dan posisi, yang terakhir yaitu menganalisis hasil parameter KP, KI, dan KD dari auto tuning. Adapun arti dari auto tuning PID yaitu metode penentuan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis oleh sistem tanpa pengaturan manual. Yang dimana keuntungan auto tuning itu lebih cepat, mengurangi trial and error, dan juga cocok untuk sistem yang kompleks. Metode auto tuning sine stream ini bekerja dengan memberikan sinyal sinus ke sistem, selanjutnya menganalisis respon frekuensi sistem. Adapun kelebihannya yaitu akurat untuk sistem linear dan juga respon sistem dapat dianalisis dengan baik. Jadi metode sinus stream ini bekerja dengan memberi sinyal sinus ke motor, dan respon ini sistem bisa melihat karakteristik motor dan menentukan parameter PID yang cocok. Selanjutnya ada metode auto tuning superposition, yang dimana bekerja dengan menggabungkan beberapa sinyal uji dan juga menganalisis respon sistem secara bersamaan. Adapun kelebihannya yaitu efisien dan juga cocok untuk sistem multi respon. Jadi superposition ini menggunakan beberapa sinyal uji yang digabung, tujuannya agar respon sistem bisa dianalisis secara lebih menyeluruh dan proses tuning ini jadi lebih efisien. Selanjutnya ada metode auto tuning PRBS, yaitu PRBS ini pseudo random binary sequence, di mana bekerja dengan memberikan sinyal acak berbentuk binar dan juga mengamati respon sistem terhadap gangguan acak. Kelebihannya itu cocok untuk sistem non-linear dan juga cepat mengidentifikasi karakteristik sistem. Jadi PRBS ini menggunakan sinyal acak berbentuk binar, dan metode ini cepat dan cocok untuk sistem yang lebih kompleks karena bisa melihat respon sistem terhadap perubahan acak. Adapun perbedaan PID kecepatan dan PID posisi yaitu PID kecepatan atau integral system. Sistemnya ini berfokus pada laju perubahan ataupun speed. Sedangkan PID posisi ini atau stable system, sistemnya itu berfokus pada posisi akhir motor. Perbedaan utama terdapat pada karakteristik respon dan kestabilan sistemnya. Selanjutnya ada uji coba auto tuning PID posisi. Pada percobaan ini dilakukan auto tuning PID posisi menggunakan 3 metode, yaitu yang selanjutnya menampilkan proses auto tuning, dan selanjutnya menampilkan grafik respon sistem, dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil nilai KP, KI, dan KD. Seperti ini adalah yang akan kita buat nanti, komponen-komponen yang harus kita butuhkan, yang akan kita buat di MATLAB Simulink nanti. Dan ini adalah contoh grafik setelah kita melihat hasilnya nanti dari scoopnya. Nanti akan ada video penjelasannya. Oke, adapun hasil auto tuning PID posisi ini, hasil yang dianalisis yaitu respon posisinya terhadap set point, terus kecepatan mencapai set point, stabilitas sistem, dan juga nilai KP, KI, dan KD dari masing-masing metode. Selanjutnya, uji coba auto tuning PID
berdasarkan kecepatan. Pada percobaan ini dilakukan auto timing PID kecepatan menggunakan 3 metode. Yang pertama menampilkan proses auto timing, yang kedua menampilkan grafik kecepatan, yang ketiga menampilkan hasil nilai KP, KI, dan KD. Sama saja seperti uji coba auto tuning PID pada posisi tadi. Di sini ada gambar komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan di MATLAB ataupun di Simulink nanti. Ini adalah yang kita butuhkan semua nanti. Dan juga di sebelahnya ada hasil grafik yang sudah dihasilkan dari semua komponen yang udah kita buat, yang dihasilkan dari scope. Nanti akan ada videonya. Oke. Adapun hasil auto timing PID kecepatan ini, analisis yang dilakukan terhadapnya yaitu respon kecepatan motor, error terhadap set point, perbandingan hasil KP, KI, dan KD, yang terakhir yaitu performa masing-masing metode auto time.
Adapun kesimpulan nih yang bisa saya sampaikan pada video kali ini yaitu auto PID ini memudahkan penentuan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis dan lebih efisien. Yang kedua, metode Chain Stream Superposition dan PRBS memiliki cara kerja yang berbeda namun sama-sama menghasilkan respon sistem yang stabil. Yang ketiga yaitu kontrol PID posisinya berfokus pada kestabilan posisi akil motor, sedangkan PID kecepatan berfokus pada pengaturan laju putaran motor. Yang keempat yaitu hasil auto timing menunjukkan PID mampu meningkatkan kestabilan dan performa meter DC. Yang terakhir yaitu MATLAB Simulink efektif digunakan untuk simulasi dan analisis auto timing PID motor DC. Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dari sistem kontrol PID. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.